Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini, di pertemuan di minggu kelima ya, kita akan mendiskusikan topik masih tentang deskripsi data, tapi deskripsi data yang akan kita bahas di minggu kali ini adalah deskripsi data dengan teknik numerik. Kalau di pertemuan minggu yang lalu kita mendeskripsikan data dengan menggunakan teknik frekuensi. Nah, di minggu kali ini kita akan mendeskripsikan data secara numerik. Adapun outline atau istilahnya rancangan yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yang pertama adalah ruang lingkup deskripsi numerik, kemudian deskripsi nilai sentral, dan deskripsi sebaran data. Jadi gini teman-teman, di video kali ini, di pertemuan kita di minggu ini, kita mungkin hanya akan sampai di poin yang kedua, deskripsi nilai sentral. Mengapa demikian? Karena di deskripsi sebaran data ini memang perlu sesi khusus, karena nanti di deskripsi sebaran data ini akan ada beberapa hitungan yang menurut hemat saya lumayan rumit. Jadi saya berinisiatif untuk memisahkan dua topik ini, deskripsi nilai sentral dengan deskripsi sebaran data. Jadi di minggu kali ini kita hanya akan bahas ruang lingkup deskripsi numerik dan deskripsi nilai sentral. Deskripsi sebaran data akan kita bahas di minggu yang akan datang. Oke, kita langsung saja ya teman-teman di ruang lingkup deskripsi data secara numerik. Nah, ruang lingkup deskripsi data secara numerik ini ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan nilai sentral atau nilai tengah. Yang kedua, itu mendeskripsikan nilai sebaran. Jadi, maksudnya gini. Jadi, ketika kita memiliki sebuah data, jikalau kita ingin mendeskripsikan data yang kita miliki itu secara numerik atau dengan teknik numerik, ya pilihannya setidaknya ada dua. Kita deskripsikan berdasarkan nilai sentralnya atau nilai tengahnya, atau kita deskripsikan nilai sebarannya, atau bisa digabung kedua-duanya. Kita deskripsikan nilai sentralnya, kemudian baru setelah itu kita deskripsikan nilai sebaran dari data yang kita miliki. Hal ini penting, seperti yang teman-teman lihat di slide, bahwa mendeskripsikan nilai sentral ini berfungsi untuk menggambarkan pola data kita secara garis besar itu berada pada posisi mana. Jadi, taruh contoh Anda memiliki data sebaran nilai mata kuliah statistika, misalkan di kelas HPI 4A misalkan gitu. Nilainya ada 0, 5, 10, kemudian 4. Nah, dengan menggunakan deskripsi nilai sentral, kita bisa mendeskripsikan data kita itu kira-kira secara rata nilai mata kuliah statistika di kelas HPI tadi itu berapa. Nah, ini penting karena apa? Istilahnya kalau kita tahu rata-ratanya itu kan semacam kita bisa memotret, istilahnya snapshot, kita bisa memotret kira-kira gambaran data secara keseluruhan yang kita miliki itu kayak apa. Taruh contoh misalkan, ternyata nilai tengah atau nilai tengah dari data yang kita miliki, data nilai statistika tadi ternyata 6,5. Kalau begitu secara garis besar berarti mahasiswa HPI tadi itu mendapatkan nilai 6,5 di mata kuliah statistika. Nah, istilahnya 6,5 tadi bisa digunakan untuk justifikasi, untuk generalisasi. Ternyata prestasi kelas HPI tadi itu 6,5. Kemudian nanti kita bisa bandingkan, taruh contoh tadi dengan kelas HKI misalkan. Kita hitung nilai tengahnya ternyata didapat 8. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan secara garis besar ternyata lebih baik kelas HKI daripada HPI. Ini cuma contoh loh ya teman-teman, jadi jangan tersinggung teman-teman HPI. Nah, alat ukur yang digunakan
untuk mengukur nilai sentral atau nilai tengah tadi adalah min. Min itu rata-rata seperti yang saya singgung tadi. Tadi sudah sempat saya singgung. Kemudian median dan modus. Min, median, dan modus akan kita bahas di sesi berikutnya. Namun demikian, mendeskripsikan nilai sebaran ini juga akan kita bahas dulu. Ini kan ruang lingkup yang kedua dari deskripsi data secara numerik. Jadi deskripsi nilai sebaran ini berfungsi untuk menggambarkan data pola sebaran dari sebuah data yang kita miliki. Taruh contoh misalkan gini teman-teman. Rata-rata di kelas HPI tadi 6,5. Tapi sebaran dari datanya itu ternyata lumayan besar. Kalau contoh misalkan sebarannya itu 3,5 misalkan. Ini maknanya apa sih? Maknanya bahwa walaupun rata-ratanya itu 3,5, tapi sebenarnya nilai mahasiswa atau nilai mahasiswa di mata kuliah statistika di kelas HPI ini sangat beragam. Karena faktanya nilai sebaran datanya 3,5. Kalau nilai sebarannya 3,5 berarti rentang nilai statistika yang didapatkan oleh mahasiswa HPI ini berada di kisaran 6,5 rata-ratanya ditambah 3,5 itu 10. 6,5 dikurangi 3,5 itu 3. Berarti sebaran data nilai mahasiswa di mata kuliah statistika untuk kelas HPI ini itu nilainya itu berada di rentang 3 sampai 10. Nah, sebenarnya nilai sebaran data ini berfungsi untuk apa ya istilahnya, untuk mengkonfirmasi nilai tengah atau nilai sentral yang kita miliki. Taruh contoh misalkan gini. Oh, anak HPI itu rata-rata nilainya atau nilai tengah yang setelah kita hitung dapat 6,5. Tadi kan nilai tengah, nilai sentral atau rata-rata ini bisa digunakan untuk justifikasi secara umum bahwa 6,5 itu adalah prestasi secara keseluruhan kelas HPI. Tapi ketika ada poin sebaran 3,5, berarti ini maknanya kita harus hati-hati untuk menyimpulkan bahwa kesimpulan prestasi anak HPI di mata kuliah statistika itu hanya 6,5 ini harus hati-hati karena faktanya ada sebaran data sebesar 3,5 atau 3,5. Berarti ada mahasiswa, rentang nilai mahasiswa itu ada yang mendapat 10, ada yang mendapat 3. Dengan kata lain, rentang nilai statistika di kelas HPI tadi itu berada di kisaran 3 dan 10. Jadi semakin besar nilai sebaran data yang kita miliki, itu bermakna semakin variatif juga data yang kita miliki. Jadi semakin beragam itu nilainya. Berbeda kasusnya misalkan, taruh contoh misalkan kelas HPI tadi, kelas HKI, ini contoh yang kedua. Kita temu nilai sentralnya itu 8 kan tadi. Nah, setelah kita hitung nilai sebarannya, ternyata sebarannya cuma 0,5. Nah, ini menarik ini. Ini makna yang menarik. Kalau tadi di kelas HPI tadi, sebarannya tinggi bermakna bahwa ternyata nilai mahasiswa HPI itu beragam. Nah, di kelas HKI, ternyata ketemu nilai sebarannya 0,5. Ini bermakna bahwa memang rentang nilai yang dimiliki mahasiswa HKI itu sangat tidak variatif. Jadi berada di kisaran 8 dikurangi setengah, 7,5, 8 ditambah setengah, 8,5. Jadi nilainya berada di rentang 7,5 sampai 8,5. Jadi variasinya sangat kecil sekali. Loh, kalau variasinya kecil, tidak beragam, bagus enggak Pak? Ya bagus. Malah justru sangat bagus untuk mendukung kesimpulan kita bahwa secara umum prestasi mahasiswa di HKI untuk mata kuliah statistika ini mendapatkan nilai 8. Jadi kesimpulan itu kalau misalkan kita ketemu nilai sebarannya itu adalah 0,5, berarti kesimpulan kita itu akurat karena memang rentangannya sangat rapat sekali. Memang sebagian besar berada di rentang 7,5 sampai dengan 8,5. Jadi ketika kesimpulannya bahwa nilai anak HKI ini secara general, secara rata-rata 8 itu ya benar juga gitu. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai sebaran ini adalah standar deviasi dan variansi. Nah, seperti yang saya
saya katakan pas di pembahasan di awal tadi teman-teman, bahwa deskripsi nilai sebaran ini akan kita bahas di sesi di minggu yang akan datang. Nah, teman-teman nanti di beberapa mata kuliah yang lain, misalkan di manajemen keuangan, teman-teman akan mendapatkan materi di mana standar deviasi atau nilai sebaran ini berfungsi untuk mengukur risiko. Jadi seberapa besar risiko yang kita miliki itu sebenarnya bisa diukur dengan menggunakan standar deviasi. Sedangkan seberapa besar prediksi dari sebuah kemungkinan yang akan terjadi di masa depan itu biasanya dengan menggunakan nilai sentral atau nilai tengah. Kita bahas hari ini nilai sentral macam-macamnya, yaitu min, median, dan modus. Yang pertama min. Min ini rata-rata. Alat ukur ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari data kita. Rumusnya jumlah nilai secara total dibagi dengan jumlah data. Terus contoh misalkan nilainya, jumlah datanya 3. Nah, nilainya masing-masing 0, 1, 2. Berarti tinggal dijumlah saja. 0 tambah 1 tambah 2 sama dengan 3. Dibagi 3 sama dengan 1. Itu nilai rata-ratanya. Saya pikir teman-teman ini mudah ya, karena di SMA, mata pelajaran SMA, di mata pelajaran matematika di SMA, teman-teman sudah mendapat, atau bahkan di SMP malah ini, teman-teman sudah mendapatkannya. Perhatikan contoh berikut. Kita punya data nilai statistika dari Tono, Andi, Bayu, Riko, dan Wulan. Tono mendapatkan nilai 0, Andi mendapatkan nilai 5, Bayu mendapatkan 70, Riko 70, dan Wulan 60. Nah, cara mencari nilai rata-ratanya ya tinggal ditambah saja 0 tambah 5 tambah 70 tambah 70 tambah 60 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ketemu nilainya 41. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, kemudian median. Median ini adalah nilai yang letaknya di tengah. Jadi memang median ini memang secara makna memang benar-benar mencari nilai yang berada di tengah, yang letaknya ada di tengah. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Sebenarnya caranya ini kalau di dalam modul saya, ya kita harus mengurutkan data yang kita miliki itu dari yang terkecil sampai yang terbesar terlebih dahulu. Nah, kalau nggak diurutkan Pak, ya harus diurutkan karena kita kan mencoba mencari nilai yang paling tengah. Ini contoh yang di slide ini keliru ya teman-teman. Jadi harusnya 60 ini yang di paling kanan ini harusnya ada di sini. Baru nanti ini 70, ini 70. Jadi nilai tengahnya adalah 60. Harusnya begitu harusnya. Jadi dicari nilai yang paling tengah. Nah, kalau misalkan jumlah data kita itu genap, nah ini akan sedikit repot. Kalau jumlah datanya ganjil seperti yang ada di depan ini mudah, karena kalau ganjil kan yang di tengah pasti kelihatan. Tapi kalau genap, misalkan taruh contoh ini ya, misalkan 60 yang di sini kita hapus. Kan jadi genap. Caranya bagaimana? Ya caranya berarti kan kalau datanya cuma 4, Tono, Andi, Bayu, dan Riko, berarti 0, 5, 70, 70. Nah, nanti kita cari 2 yang di tengah. 2 yang di tengah adalah Andi dan Bayu. Kita jumlahkan Andi dan Bayu, 70 ditambah 5, kemudian dibagi 2. 75 dibagi 2. 34,5 itu nilai tengahnya. Itu kalau misalkan data kita genap ya. Harus menggunakan pendekatan sedikit berhitung. Tapi kalau data kita ganjil, ya kita tinggal mengurutkan saja, kemudian nanti dicari yang paling tengah. Kalau data kita genap, ya diurutkan dulu, kemudian cari 2 nilai yang ada di tengah, jumlahkan, kemudian bagi 2. Itu, kemudian yang berikutnya adalah modus. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, ya mudah ini, teman-teman tinggal cari aja nilai yang paling banyak muncul berapa. 70 sama 70. Berarti nilai yang paling banyak muncul adalah 70.
Nah, loh, nilai tengahnya kok beda-beda, Pak? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Min-nya tadi 41, kemudian mediannya ini bukan 70 ya. Tadi berdasarkan koleksi kita tadi mediannya 60. Kemudian modusnya 70. Terus kita pakai yang mana? Mana yang benar untuk mendeskripsikan nilai sentral? Apakah min yang 41 atau median yang nilai di tengah tadi yang 60 atau modus 70 yang nilainya keluar paling banyak munculnya? Ingat konsep level pengukuran, teman-teman. Di sini kita bermain mengingat-ingat kembali tentang materi di pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah, tentang level pengukuran. Nah, penggunaan alat ukur metode pengukuran deskripsi numerik nilai tengah ini juga memanfaatkan memanfaatkan konsep level pengukuran. Sebagai contoh, min, rata-rata. Teknik min, teknik rata-rata itu lebih tepat digunakan ketika level data kita ordinal, interval, dan rasio. Jadi level data ordinal, interval, dan rasio itu kan level data yang bersifat numerik, memang benar-benar ada angkanya. Walaupun di ordinal mungkin dia skala angka murninya relatif lebih rendah daripada interval dan lebih rendah daripada rasio, tapi tetap numerik kalau ordinal angka. Median pun demikian, lebih tepat digunakan ketika level data kita ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan modus itu lebih tepat digunakan ketika level data kita nominal. Jadi level data kita itu bukan data numerik, tapi data kategorikal. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita punya data seperti ini ada nama mahasiswa, kemudian warna favorit, ada Ani, Rani, sampai dengan Nurholis, warna favoritnya merah muda, sampai dengan biru di Nurholis. Nah, ini kan nggak bisa kalau kita hitung dengan min, kalau kita hitung dengan median, ini nggak bisa. Nah, paling tepat dengan menggunakan modus. Nilai tengahnya apa? Nilai yang ada di tengah. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Maaf. Nah, nilai yang paling banyak muncul adalah biru ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi, dengan kata lain, di sini nilai sentralnya adalah biru karena dengan menggunakan teknik modus, nilai yang paling banyak muncul adalah warna biru. Lah, itu yang modus, Pak. Lah, kalau yang min dan median, tadi kan sama-sama, Pak. Jadi, lebih tepat digunakan ketika level data kita ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini bagaimana, Pak? Kapan menggunakan min, kapan menggunakan median? Sini, teman-teman. Min itu lebih tepat digunakan ketika level data kita ordinal, interval, dan rasio, dan digunakan apabila data kita tidak terlalu jomplang nilai perbedaannya. Sedangkan median sama lebih tepat digunakan ketika level data kita itu ordinal, interval, dan rasio, tapi median ini digunakan apabila data kita jomplang perbedaan nilainya. Dengan kata lain, kalau misalkan min ini lebih tepat ketika nilai sebaran data kita itu relatif kecil, sedangkan median itu digunakan ketika sebaran data yang kita miliki itu relatif besar. Kita lihat contohnya ya. Misalkan seperti ini nih. Kalau seperti ini, tepat yang mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kan jomplang kan, teman-teman. Ini ada 0, 5, 70, 70, 60. Jadi, kalau kita bikin distribusi seperti ini kan distribusinya miring ke kanan. Jadi, lebih berat ke sisi yang kanan ini gitu. Nah, ini tepat menggunakan median. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan relatif distribusinya relatif seimbang gitu loh. Istilahnya relatif sebarannya relatif kecil, relatif sebaran datanya relatif kecil, dan nilai dari setiap data yang kita miliki tidak terlalu jomplang gitu loh. Nah, ini kan distribusinya kalau kita bikin kan menjadi bagus gitu. Sebarannya kecil dan variansi atau perbedaan nilai dari masing-masing data yang kita miliki relatif kecil. Nah, ini pakai apa? Cocoknya pakai min.
Kalau yang tadi pakai median, kan ini jomplang banget ini, 0 sama 70, 0 sama 60. Nah, sedangkan ini kan 30 dengan 40, tidak terlalu jomplang. 30 sama 70 kan juga tidak terlalu jomplang kalau misalnya dibanding 0 dengan 70. Nah, ini pakai min. Oke ya, gitu teman-teman. Jadi, teman-teman selebihnya bisa membaca di modul saya. Di situ sudah saya berikan ilustrasi juga, dan saya minta teman-teman untuk membaca juga di poin yang mendeskripsikan nilai sentral dengan teknik nilai sebaran. Itu yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi di minggu depan kita sudah tinggal tune in gitu, tinggal masuk ke pembahasan materi. Jadi teman-teman ketika mendengarkan materi saya tentang nilai sebaran, nanti sudah istilahnya mudah memahaminya. Oke, sekian dulu dari saya topik tentang mendeskripsikan nilai tengah dengan menggunakan teknik numerik, khususnya untuk ruang lingkup deskripsi data melalui nilai tengah. Oke, sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.